Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi baitihi wa ashabihi ajma'in. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سيدنا أحمد هاشمي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وآتنا من بركته في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qurriba ari kalneten parkaken ila hadikum maring salah siji sira kabeh ta'amuhu apa ta'amuhu panganan ahad. Wa fi rijlaini lan dalam sikil le ahad itu ya. Naklani utawi wa fi rijlaini dalam iku sikile ahad naklani utawi sandal luru utawa apa ya sandal utawa sandal luru wis fal yang zi mongko nyepoto sapa ahad nakalahi ing sandale ahad. Fa innahu mongko sak temene nyopot sandal iku arwahu lil qadamaini luweh ngepenakaken delamaan karo bahwa yang zi iku minas sunnati saking sunnah. Hadis berikutnya ini membicarakan tentang kalau panjenengan mau makan, makanan sudah siap dan masih memakai sandal atau bisa jadi sepatu atau sejenisnya ya gitu. Lebih baik dicopot tidak dipakai atau dicopot dilepas itu. Kenapa? Karena itu menjadikan nyaman ya. Delamaan itu apa bahasa Indonesia? Telapak kaki ku nyaman gitu ya. Nyaman, rileks gitu ya. Wa huwa minas sunnah dan itu menjadi kesunahan. Kita lanjutkan. Idza kasurat alikane akeh apa dzunubul abdi dosane kawula. Falam yakun mongko ora ana iku lahu kadhe abdun minal amali saking amal sae gitu. Apa ma barang yukafiruha lamun nglebur apa ma ing dzunub ibtalahu mongko nyuba ing abdun sapa Allah Gusti Allah bil husni kelawan prihatin. Kesusahan, prihatin, sesuatu yang enggak nyaman itu. Yukaffiraha krana ngelebur sapa Allah ing dzunub anhu saking abdun. Anhu ngatasi abdun. Jadi ketika kita semua umat manusia ini terlalu banyak dosa, hamba ini terlalu banyak dosa dan tidak ada amal baik, tidak ada amal yang itu melebur gitu aja. Tidak ada amal yang menjadikan dosa itu terampuni, maka Allah itu menjadikan kita itu menjadi orang yang prihatin. Atau bahasa Indonesia prihatin apa ya? Yes, prihatin ini ya. Karena kesusahan, prihatin itu yang menjadikan dosa itu diampuni oleh Allah dengan syarat panjenengan sabar.
Itu aja gampangnya. Misalnya sampean dosane akeh, terus nggak ada amal yang bisa menjadikan dosa itu terampuni. Dengan sakit bisa jadi dosa itu terampuni. Bisa jadi sampean dengan apa prihatin apa kesusahan apa yang itu menjadikan dosa itu diampuni oleh Allah dengan syarat panjenengan harus sabar. Kalau dalam kondisi yang baik panjenengan bersyukur, ketika dalam kondisi susah panjenengan bersabar. Ini kunci hidup. Jadi ketika panjenengan dalam kondisi yang bahagia, dalam kondisi yang menyenangkan, dalam kondisi yang tercukupi semuanya, panjenengan harus bersyukur. Akan tetapi ketika panjenengan mendapatkan ujian, mendapatkan coba, balak, dan seterusnya, panjenengan harus bersabar. Ini kunci hidup itu. Dua hal ini harus seimbang. Jangan sampai kita ketika diberikan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang senang, tapi kita lupa dengan bersyukur kepada Allah. Maka sebenarnya mau kaya mau tidak itu sebenarnya kondisinya di sini. Kaya kita bersyukur, miskin bersabar. Sama-sama punya hak nanti masuk surga. Kalau saya sih milih yang kaya tapi bersyukur. Tapi kalau jenengan kayaknya nggak tahu sukanya mana. Kayaknya sama itu ya. Enak itu ya. Tapi jangan lupa itu ketika panjenengan sudah dapat semuanya, punya semuanya, kebahagiaan semuanya, kita lupa dengan syukur, maka Allah akan memberikan azab bagi orang-orang yang kufur nikmat. Dan itu banyak sekali. Idza kana ari kalinti nemu apa akhir zaman, kana mongko ana iku kiwa mudinin nasi kiwa mudini apa kiamudini jejekaken agamane anasi menungso wa dunyahum lan dunyane nas iku darohimu wa dinanir. Ini tanda-tanda akhir zaman. Ini enggak tahu apakah hari ini sudah akhir zaman atau tidak. Ketika kita melihat tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda akhir zaman itu adalah ketika agama dan dunia itu ukurannya adalah dirham dan dinar. Jadi mata uang yang dari dirham dan dinar atau bahasa kita hari ini adalah fulus. Berbicara agama dan dunia itu hanya berbicara tentang fulus, tentang uang. Bisa jadi kelihatannya adalah urusan dunia, yuk jelas dunia, itu ya. Yang dicari juga uang. Kelihatannya menguatkan agama, tapi ending akhirnya adalah uang, fulus. Ini juga kita perlu hati-hati. Kalau dua hal ini sudah menjadi satu kesatuan bahwa mengatakan agama dan dunia itu rupanya semuanya adalah tentang keuangan, tentang fulus. Maka itu tanda-tanda akhir zaman. Nah, kita koreksi diri sendiri itu. Apakah kita tidak boleh punya harta? Boleh. Tapi itu bukan tujuan. Saya sering sampaikan ke teman-teman, jabatan, harta itu bukan tujuan, tapi itu adalah alat. Alat untuk bagaimana kita mempersiapkan nanti di akhirat. Kalau panjenengan jabatan, uang, kedudukan, menjadi pemimpin itu adalah sebuah tujuan, maka kalian akan tertipu. Tapi kalau itu hanya sebatas alat, maka hanya sebatas alat untuk bagaimana nanti hidup di akhiratnya enak. Dengan mimpin yang adil, yang manusiawi dan seterusnya.
Ketika sampean punya uang ya bisa bersedekah, bisa membantu orang lain, bermanfaat. Dan semuanya itu persiapan kita ketika nanti di akhirat. Pernah ya Nabi itu ketika mau makan dan makanannya itu sama istrinya diberikan kepada umat ya, biasa kan ada yang minta atau apa diberikan. Dan Nabi bertanya, mana mau makan itu sudah habis diberikan pada umatnya, kepada orang gitu ya. Terus Nabi mengatakan bahwa justru yang diberikan kepada orang itu tidak habis. Itu justru yang nanti akan terus nanti didapat di akhirat. Tapi jangan berpikir bahwa apa yang kita berikan kepada orang itu justru habis, tidak. Apa yang kita berikan kepada orang untuk bermanfaat, yang kita berikan misalkan santunan anak yatim, apa dan seterusnya itu, untuk membangun madrasah, membangun pondok pesantren dan seterusnya, itu justru tidak habis harta itu. Justru harta itu yang akan kita dapat di akhirat. Nah ini cara berpikir ini yang saya kira menjadi penting untuk kita pikirkan. Maka kedudukan, harta, semua yang kita miliki ini hanya sebatas alat untuk bagaimana kita menyiapkan nanti di akhirat. Nah, kita mampu atau tidak untuk bagaimana menahan nafsu ini agar tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Bisa jadi hari ini panjenengan tidak banyak punya uang, karena Allah tahu kalau panjenengan hari ini dapat banyak uang, bisa jadi jarang di pesantren. Paling sering ke mall, gitu, sering karaokean, sering lihat bioskop, dan seterusnya kira. Harusnya sampean bersyukur kata hari ini tidak punya banyak uang. Karena kalau sampai banyak uang, sampai traktir cewek-cewek yang ngampus itu malah bahaya. Malah bahaya. Maka sampean harus bersyukur hari ini tidak banyak uang gitu. Ya Allah, matur suwun itu. Sudah tidak diberi banyak uang hari ini itu. Karena bisa jadi belum kuat itu. Biar saya saja itu. Tidak. Ini berat itu, memang berat itu. Jadi godaan di hikam atau di apa itu yang di hikam atau di ihya itu menjelaskan justru godaan terberat itu bukan kita dalam kehidupan susah. Tapi ujian terberat itu justru ketika kita dalam kondisi semuanya ada. Kenapa? Ketika orang dalam kondisi yang susah, dalam kondisi yang menderita, dalam kondisi yang kurang, itu biasanya sering menyebut Allah. Lek wong wis melarat, susah golek duit angel, kok gak nyebut Gusti Allah, berarti wis nemen. Berarti wis nemen nih. Akan tetapi ketika orang dalam bergelimang harta, semua tercukupi dan seterusnya, hidupnya mewah, biasanya di sini ujiannya adalah lupa dengan Tuhan. Oleh karena saya harus bersyukur kalau posisinya hari ini belum kaya raya. Ini menjadi penting saya kira. Ketika panjenengan mampu untuk menyeimbangkan dalam kehidupan ini, saya kira ini menjadi dunianya dapat, akhiratnya dapat. Itu ya. Baik, kita lanjutkan di hadis berikutnya. Idza mata arikalani wafat atau mati ya. Idza mata arikalani wafat sapa waladul abdi, anake kawula hamba. Kala mongko berfirman sapa Allah Gusti Allah taala li malaikatihi maring malaikat. Jadi ketika anaknya hamba, abdun itu meninggal, maka Allah itu berfirman kepada malaikat, nyampaikan kepada malaikat, Qobattum hal apa awakmu njabut sira walada abdi ing anake hamba ingsun. Fayaquluna mongko njawab sapa malaikat na'am iya. Fayaqul mongko berfirman sapa Allah, Qobattum samarata fuadihi. Qobattum hal jabut sira samarata
fuadihi ing buah hatine abdun. Fayakuluna mongko ngucap sapa malaikat, jawab sapa malaikat na'am. Fayakul mongko ngucap sapa, maka berfirman sapa Allah, mada ing apa kola ngucap apa abdi kawula ingsun. Nah, ketika satu anak yang ini menjadi dalil biasanya begini. Ketika ada orang yang ditinggal anaknya meninggal, karena satu ujian yang terberat itu adalah ditinggal seorang anak. Ono wong tua ditinggal anaknya nggak nangis. Ono. Masalah sing ninggal anak itu nggone misalkan. Tapi kalau anaknya sendiri itu pasti bersedih, pasti bersedih. Nah, maka Allah itu ini malaikat ditanya itu di sini. Nah, sampai pada pertanyaan mada kola abdi, apa yang diucapkan oleh hambaku itu ketika anaknya dicabut. Maka malaikat menjawab, fayakuluna hamidaka wastarja. Fayakuluna mongko ngucap sapa malaikat hamidaka, hamdalah memuji sapa abdu ing tuan, wastarja lan maca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sapa abdu. Fayakulu mongko berfirman sapa Allah taala, ibnu mbanguno sira li abdi maring kawula ingsun baitan ing omah fil janati ing dalem swarga, wasammuhu ngaranono sira ing bait itu baitul hamdi, ya dijenengi baitul hamdi utawa rumah pujian. Jadi kalau orang tua yang ditinggal anaknya terus dia bisa bersabar atas ujian itu, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka semua ini kembali kepada Allah dan dia tidak menyalahkan Allah, maka nanti akan dibangunkan rumah di surga. Ini sampai ada yang menanyakan, saya dulu pernah dengar itu masih kecil, kalau anaknya si cilik belum balik misalnya si cilik itu terus meninggal, sampai punya anak lagi meninggal lagi anak lagi, itu nanti menunggu di surga anaknya. Lalu rupanya dalilnya ini kira-kira dalilnya ini. Dengan kesabarannya itu, maka Allah memerintahkan kepada malaikat untuk membangunkan rumah di surga. Artinya, kalau bangunin yang surga ya mesti dilebokne neng surga. Oleh karenanya, ya memang berat, ujian ini sangat berat ketika ditinggal seorang anak. Maka hanya orang-orang yang betul-betul dekat dengan Allah, tahu dengan bahwa ini adalah takdir Allah, maka bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau enggak, saya kira enggak akan mampu. Enggak akan mampu. Gitu ya. Ketika sudah paham begini, saya kira ini menjadi satu ilmu bagi kita. Gitu ya. Ayo, pelan, bentar-bentar aja biar dapat banyak, terus selesai. Habibnya kon ngopi ngantuk. Enggak apa, Beb. Ngopi boleh, Beb. Ida mata arikalane mati, bahasa lu halusnya apa mati, wafat apa sih dah? Sedo, lihat sedo apa? Meninggal ya. Ida mata arikalane mati, ngono wis enak. Ida mata arikalane mati. Atau ninggal sapa al insanu menungso ing kota mongko pegot, mongko terputus apa amaluhu amali insan ila angin min salasin, terkecuali 3. Apa 3 itu? Sodakotin jariyah. Yang pertama adalah sodakotin jariyah, sodakoh yang mili ganjarane. Au ilmin yuntafa'u bihi, au ilmu yuntafa'u lamun den alap apa manfaat apa bihi, dan alap manfaat apa bihi ilmu.
Awaladin untuk anak solihin kang soleh ya douna hulamuno apa gelem dongakne sapa walad lahu maring insan. Jadi ketika manusia itu sudah meninggal akan terputus amalnya. Amal maksudnya begini, amal yang diusahakan dirinya itu ya, amal yang itu akan terputus terkecuali satu, sedekahun jariyah. Orang yang senang bersedekah pembangunan pondok pesantren, pembangunan masjid, pembangunan madrasah, apalagi tempat-tempat yang itu akan dipakai sesuatu yang maslahah, sesuatu yang baik. Amal-amal soleh itu maka akan amal yang dilakukan di situ akan ganjarannya itu, pahalanya itu akan mengalir kepada orang yang meninggal. Maka kalau panjenengan nanti ada menjadi bagian dari makom agnia, makom orang kaya, sampai harus sering untuk bersedekah itu. Atau sampai membangun pesantren sendiri misalkan. Pesantren sendiri, yayasannya sendiri, ketua yayasannya sampean, terus nanti bendaharanya bojone sampean itu, sekretarisnya anaknya misalnya. Terus apa meneh? Pokoknya ketika pesantren itu nanti ada santrinya untuk ngaji, untuk sholat jamaah, untuk diskusi tentang ilmu dan sebagainya, pahala yang didapat oleh santri itu juga akan terkirim kepada orang yang bersedekah untuk membangun pesantren. Maka orang yang cerdas, kalau kaya, tidak semuanya hanya untuk dirinya. Tapi sebagian itu memang disisihkan agar harta itu tidak habis. Menjadi sedekahun jariyah ini. Ini terkadang bagi orang yang aliran rasionalis yang nggak masuk akal. Masa uang yang diberikan habis kok malah akan memberikan apa sesuatu yang tidak habis nanti di akhirat. Nah ini kan orang yang rasionalis saya kira tidak kurang masuk, tapi bagi kita yang mempunyai satu keyakinan bahwa kehidupan di dunia ini adalah bukan alam yang terakhir. Ini hanya masih tahapan alam yang setelah itu ada alam barzah, setelah itu ada alam akhirat. Saya kira ya akan percaya dengan pahala itu. Nah ini saya kira harus kita pahami. Sedekahun jariyah. Sing seneng sedekah, bangun-bangun masjid pesantren, mbuh sampean nanti bangun keramik apa siap apa nih, apa-apalah. Siap apa itu misalnya. Jadi jangan hanya kalau kaya dipakai sendiri, nanti eman jadi warisan dari rebutan. Kegeran anaknya. Nah, yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Saya sebisanya mengajar, terus jenengan nanti mengajar juga, dan seterusnya dan seterusnya. Ada yang diamalkan, ada yang nanti diajarkan ke anaknya, di orang lain dan seterusnya. Maka ilmu itu yang bermanfaat akan terus mengalirkan pahala. Jadi kiai-kiai sing alim-alim itu kan tidak pernah ragu dalam kehidupan setelah kematian itu. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak pernah ada keraguan kehidupan di masa yang akan datang. Karena ya memang ada dalilnya, ada hadisnya. Tidak sampai dari wong alim terus menyampaikan ilmu dan bermanfaat ilmu itu, memberikan kemanfaatan, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Jadi kita itu nanti di alam barzah, misalnya di gurung kiamat, itu yang nyangkruk kira-kira ambil rokokan ngenteni pahala, kira-kira gitulah. Nah, aku bayangin ngono lah. Oh, pahalane Mas Farel ini ngajar maca Quran, oh maca kitab. Terus ngalir. Adem, kira-kira penak paling. Min riyadil jannah, kira-kira nek ngono lah, kira-kira aku bayang nih itu. Jadi kiai-kiai itu tidak pernah takut dengan kematian. Karena apa? Sudah mampu menyiapkan persiapan dalam menghadapi kematian itu. Lawek dhewe kan isih wedi.
Ya josik lah ya Allah ya sik enom kok. Josik lah. Ya sing keri-keri lah kene sik josik itu. Ben maksudnya kita bisa memberikan lebih banyak dulu persiapannya itu Mas. Nah, ini harus ilmu yang bermanfaat. Walaupun bisa jadi kita hanya mengajar alif ba ta. Jangan diremehkan. Ustadz-ustadz, kiai-kiai yang di kampung yang mengajar alif ba ta sampai bisa membaca Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3 misalkan sampai Iqra 6 misalkan. Setelah Al-Qur'an. Itu amal itu setiap huruf akan mengalir pahalanya. Misalnya jenengan diminta bantuan untuk mengajar TPG misalkan. Enggak apa-apa. Sampai harus yakin bahwa ilmu yang bermanfaat nanti ini membaca Al-Quran setiap hurufnya akan pahalanya kepada yang mengajarkan. Jangan diremehkan loh guru-guru TPG yang mengajar alif ba ta yang hanya kadang-kadang dibayar karena tidak. Bisa jadi doanya lebih mustajabah itu dibandingkan yang pakai sorban yang panjang-panjang ya. Enggak wani banter-banter saya kira. Masalah yang panjang masalah. Nah ini bisa jadi loh. Sampai kalau di kampungnya ada kiai kampung gitu ya atau ustadz kampung yang mengajarkan itu, suwani lah. Setidaknya sampai punya uang lebih, berikan sarung lah itu. Cuma sampai sarung sing pancet ayeuna ustadz. Sampai tahun niku rono sarungnya pancet. Rono meneh sarungnya ya pancet iku. Itu kan wah ini bahaya ini. Jadi orang yang mau mengajarkan ilmu dan bermanfaat itu pahalanya akan terus mengalir bagi orang yang nanti bisa jadi di alam barzah atau di alam akhirat. Yang ketiga ini juga menjadi penting, awaladin zalihin yad'u lahu, anak sing soleh yang mau mendoakan kepada orang tuanya. Kalau panjenengan kita semua ini atau panjenengan kalau ada orang tuanya yang sudah meninggal misalkan, sering dibacakan Quran, sering dibacakan doa, sering dibacakan Fatihah dan seterusnya. Itu nyampe doa itu. Sampai itu, gitu ya. Di Al-Quran nanti cariin doa-doa itu kan di Al-Quran aja ada doa kan, yang mendoakan orang yang hidup dan orang yang mati, wa mahyaya wa mati dan seterusnya. Ini saya kira menjadi penting. Anak yang saleh. Maka kalau misalkan nanti panjenengan sudah menjadi orang tua, didik anak itu menjadi anak yang saleh. Kalau hanya dia tidak bisa sesuatu yang dunia, saya kira tidak problem. Tapi ketika dia tidak bisa tentang agama, tentang ajaran agama, sampai marahi. Sampai marahi saya kira. Harus keras. Karena kalau dia tidak menjadi anak yang soleh, lah ini malah justru dosanya yang mengalir gitu pada panjenengan. Tapi kalau menjadi anak yang soleh dan selalu mendoakan orang tuanya, sampai akan tersenyum ketika nanti di alam akhirat, di alam barzah atau di alam akhirat. Sampai santai, sampai ya suka bayangnya paling dikirimi rokok, kirimi buah, ngono lah gampangnya ya. Gampangnya sih ngerokokan misalkan. Maka didik anak-anak kita itu menjadi anak yang soleh. Nah, satu pertanyaan yang muncul di dalam kehidupan yang serba cepat hari ini ya. Kehidupan yang global, kehidupan yang semuanya ada gitu ya. Apakah orang itu masih berpikir untuk menjadikan anak yang soleh? Atau mendidik menjadikan anak yang bisa menghasilkan uang? Ini harus kita koreksi saya kira. Mencari ilmu hari ini, itu apakah hanya mencari ilmu atau mempersiapkan nanti agar mendapatkan harta benda? Sedangkan harusnya terbalik. Ketika orang punya keyakinan bahwa orang yang berilmu pasti dijamin rezekinya, maka seharusnya tidak perlu kita mikirkan tentang hartanya. Tapi yang kita pikir, kita siapkan ilmunya dulu. Hartanya akan ngikut. Tapi kalau yang kita kejar adalah harta, maka kita akan dipermainkan dengan harta. Dengan harta, dengan uang, dan sebagainya, kita akan dipermainkan. Tapi ketika panjenengan ngambilnya ilmu, maka harta akan ngikut. Harta yang akan mengemis-ngemis jenengan. Ngemis-ngemis neng
jenengan agar diambil. Sampai moh kira-kira neng dunia, neng harta itu sampai moh. Wis aku gak gelem wis moh aku. Harta sampai ngemis-ngemis ning sampai karena panjenengan punya ilmu. Maka saya kira siapkan itu sudah. Gak usah ragu-ragu sampai dalam hidup. Misalnya nggak jadi PNS itu tutulan cilok apa-apa ngono kan. Nek cilok duwe 100 rombong kan iso ge sampean. Misale itu. Artinya saya kira harus kita berpikir yang lebih luas saya kira. Apalagi santri itu ya. Wis S1, S2, nanti S3. Masih takut dalam hidup ini kan saya berarti ada yang salah. Pengennya jadi PNS, kalau nggak jadi PNS nanti seakan-akan tidak hidup. Itu kan menduakan Tuhan. Nah, ini ya dalam tapi nggak berani terlalu dalam saya. Karena direkam. Nah, kita lanjutkan. Itu ada 3 hal ya. Shadaqatun jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladun sholih yad'ulah. Maka kita berharap punya anak yang soleh yang nanti akan mendoakan kita. Idza nazala arikalin tumurun bikum kelawan syiro karbun kesusahan au jahdun atau kangelan au balaan atau balak fakulu mongko ngucap sira Allahu rabbuna la syarikalah. Allahu ta'ala Gusti Allah iku rabbuna pangeran kita la syarikalah ora ana sekutu iku baginya lahu kaduwe Allah. Misalnya panjenengan dalam kondisi yang susah, kondisi yang paceklik, kondisi yang kangelan, kondisi yang dapat ujian berat, sampai harus mengucapkan Allahu Rabbuna la syarikalah. Biasanya ada juga yang memberikan ditambahi sebelumnya itu Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allahu Rabbuna la syarikalah. Dalam kondisi apapun, kalau kita mau lihat di sini, dalam kondisi apapun itu kita tetap bertuhannya adalah Allah. Mau susah, sulit, dalam kondisi ekonomi susah misalkan, sama ada ujian yang berat tetap Allahu Rabbuna, Allah itu Tuhan saya, Allah Tuhan kita. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ini penting ini. Ini biasanya orang yang sampai putus asa, orang yang sampai frustasi, itu karena tidak menempatkan Allah itu di dalam kehidupan ini. Tidak memposisikan Allah itu adalah sebagai Tuhan yang maha segalanya. Harusnya kan punya satu keyakinan bahwa ketika kita dalam keadaan susah, pasti nanti ada keadaan yang bahagia. Karena Allah sudah menjamin itu. Setelah ada kesusahan, pasti nanti ada kebahagiaan. Oleh karenanya, jangan sampai ketika dalam kondisi yang susah, kita itu tidak mentuhankan Allah. Misalkan kemarin masalah COVID itu. Itu kan bahaya sekali. Itu. Banyak orang yang takut mati pada waktu itu. Ya kita takut iya, tapi enggak banget lah gitu. Lah kan nanti takut mati, rupanya mati beneran. Tanpa membawa keyakinan bahwa yang menjadikan kita mati itu adalah Allah. Tapi punya keyakinan bahwa kematian itu karena COVID. Ini kan bahaya dalam tauhid. Maka salah satu bapak saya itu nggak mau ikut-ikut apa disuntik apa ngarane. Vaksin pun nggak gelem-gelem tenan. Nggak mau beneran. Nah, ya saya nggak bisa maksa. Buat saya anak ya bagaimanapun mau saya jelaskan bagaimana beliau tidak mau. Ya untungnya hidupnya di desa ya. Jadi nggak ada itu walaupun pada akhirnya katanya dokter kena COVID tapi alhamdulillah juga aman. Nah ini penting saya kira. Dalam kondisi yang frustasi, dalam kondisi yang hidup hancur-hancuran misalkan gitu. Bisnis anjlok, hancur gitu. Tetap mengatakan Allahu Rabbuna la syarikalah. Enak.
yakin Allah itu tetap Tuhan. Pasti akan memberikan jalan keluar. Pasti itu ada jalan keluar. Gitu ya. Jadi enak sama urip. Baik, kita lanjutkan dikit-dikit ya. Idza nazuru ari kali ningali sapa hadukum salasi sira kabeh ilaman maring wong hudila kang den unggulaken apa man ali apa alihi atasiman fil mali yang dalam bondo wal khalqilan apa penciptaan atau rupa sing ganteng sing apa cantik dan sebagainya. Fala yang mongko ningalon sapa hati ilaman wong huwa utai man iku asfala minhu luweh andap asfala iku asfala luweh andap luwih ngesor minhu saking ahad. Lek panjenengan ningali orang misalkan punya kedudukan apa punya keagungan hartanya kekayaannya banyak wis ganteng wis sugih misalkan itu sampean harus melihatnya itu bahwa itu adalah di bawah sampean sederhana sekali santai wae itu santri. Tapi ketika panjenengan melihat orang yang lebih alim, orang yang lebih berilmu, orang yang lebih ibadahnya banyak, zikirnya kuat, baca Qur'annya banyak misalkan, nah sampai harus melihat ke atas. Oh, saya harus bisa begitu, saya harus bisa begitu. Tapi ketika melihat orang, sok biasa wae. Anggap ini sore sampean ae. Sok iku kok ganteng ya. Sampai nek mikir itu sampean stres sampean. Diciptakne kadung sing gak ganteng delok wong nggih anggap iso sampean ae wis. Akeh wong ayu sing rabi arek lanang ya gak ganteng-ganteng. Akeh to? Sampean terus rada apa iku? Ora trimo ngono. Wong wedok ayu kok lanange ya biasa, nek kok ya gelem. Apa ya pas loro. Pas geleme pas loro. Nah itu harus melihat sesuatu yang dunia itu adalah gak perlu kita gawok, gak perlu kita gumun, biasa wae. Tapi kalau masalah ibadah, masalah mendekatkan diri kepada Allah, misalkan ilmu dan sebagainya, kita harus terus terpacu untuk lebih baik. Tapi kalau masalah dunia biasa wae. Oke, tak tambahi naik pendotok. Mas gak ngajine kan sering istirahat gitu. Sing turu gak apa-apa turu ae, nyantai. Golek ngimpi apa sih sampai nih. Idza hamma adikala najsu sapa hatu misalnya siji sira bil amri kelawan perkara fal yarka mongko salato istikharah. Rakaat ini kelawan rakaat min ghairil fardhati saking saliyane fardu. Sumalyakul mongko ngucap, nah ini hadis ini yang menjelaskan tentang salat istikharah. Nek panjenengan misalkan ada dua perkara yang itu menjadikan sampean bingung salat istikharah. Misalnya sampean mau aku kuliah S2 atau saya kerja ya atau apa misalkan itu ya. Atau apa? Sampean ragu, sampean bingung salat istikharah. Sampean misalnya atene menikah ono pilihane kok telu misalkan. Oh ya ono ya telu. Siji angel ya. Misalkan anak perempuan 3. Sampean ragu ini mana yang terbaik? Salat istikharah. Kalau sampean masih punya ibu, minta pendapatnya ibu atau di istikharah ibunya. Itu juga lebih dasar, misalkan itu. Tapi kalau sampean istikharah, jangan milih. Misalkan anak telu ya. Sing ayu si A, sing B ya ayu tapi biasa, sing C is biasa tapi sugih misalkan itu. Lah sampean aja milih. Oh sing A iki sing sugih ya ayu misalkan. Tapi sampean ndonga aku sing diinget-inget mek atok. Iya enggak bisa. Nanti ketika yang keluar dalam istikharah itu si B misalkan, maka sampean tidak akan terima. Ya Allah kayaknya saya harus sholat istikharah lagi ini gitu. Keliru. Enggak boleh gitu ya. Kalau lebih bagus ibunya kalau masih ada misalkan minta ibunya kasih aja namanya saja misalkan. Nggak usah foto. Foto kan nanti ada subjektivitas. Ibu itu kadang-kadang delok, wah iki le kok api arek iki ngono. Yang subjektivitas kalau kita fotonya. Kalau bisa namanya saja kasihkan ke ibu, Bu.
Sampai istikharoi nama ini 2 orang atau 4 misalnya sampai. Apa no 4 setengah ya atau angel ya. 4 misalkan. Kasihkan namanya ke ibu biar diistikharoi sama ibunya. Kok iki le? Misalkan si A atau si B gitu. Enggak biha bu. Niki aja ngenyang. Istikharah kok ngenyang. Pasti yang terbaik itu nanti. Menurut Allah. Walaupun bisa jadi secara nafsu itu bukan yang terbaik. Tapi kalau hasil istikharah insya Allah itu yang terbaik. Nah, setelah istikharah, niat sholat istikharah 2 rakaat, setelah itu sampai berdoa. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi kudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dinihi wa ma'ashi wa akibati amri faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fi. Ini donga. Setelah 2 rakaat istikharah donga, setelah itu sampean tidur dalam keadaan berwudu. Nah, kalau bisa kayak mayit itu. Mayit itu berarti ngadep miring nanti maksudnya. Semoga kok mayit ini lah ya, soal tidurnya. Nah, itu insya Allah nanti akan diberikan petunjuk. Nah, sekali belum mantep diulangi lagi 2 kali. 2 kali kok belum mantep 3 kali. Kok 3 kali kok sudah petunjuknya sama wis bismillah. Berangkat wis sampean. Ojo kesuwen. Nah, kalau wis 3 kali sampean enggak berangkat, enggak nanti gas. Selak mati mesinnya. Enggak dadi sampean. Wis dungane gak usah tak artekne wis kesuwen ya. Engko sampean golek dhewe. Ini hanya menjelaskan tentang tentang sholat istikharah. Intinya dari doa itu sebenarnya bahwa Allah lah yang memberikan segalanya, yang tahu segalanya dan seterusnya itu. Tahu kebaikan, mana yang buruk, mana yang baik dan seterusnya, sampai pasrahkan. Yang berkuasa itu adalah Allah dan seterusnya. Sampai pasrahkan di situ, maka Allah akan memberikan petunjuk. Akan diberikan yang terbaik. Bisa yakin sampai. Dan sampai nggak yakin yang pangeran terus saya yakin yang sopo. Nah, ini saya kira penting. Sama ragu sampai yuk. Kok rada ayun sing lho, Pak. Wis salah. Dulu ya, tapi sekarang enggak zaman. Dulu itu kalau mau nikah, dulu bukan sekarang ya. Itu biasanya sowan ke kiainya. Kiai ngapunten. Niki saya mboten. Enggak apik le. Aja iki le. Jare. Kak Sito. Enggak terus digolekne kiai ini misalnya. Kiai, apa iki le, iki le. Tapi insyaallah bismillah. Lah sampean punya kiai yang misalkan punya basirohnya itu kuat. Nah, ya kiai itu kebanyakan ya basirohnya kuat. Basiroh itu mata batinnya kuat. Wis sampean manut ae. Nah, ya. Bahkan enggak keren, Pak. Arek kuliahan kok enggak golek dhewe kan ya enggak keren. Lah golek tambah enggak entuk. Aku nang kiai kan enak langsung entuk. Enak. Golek kan ada yang keliru. Pemane nang kampus kan ya padha gak ruwe. Sing medok nandi sing anu gak. Lek sing golekne kiai kan koyo luwih aman. Maksudnya luwih aman itu kan pacarannya sampean pas setelah nikah itu. Nah, baik. Ini yang hadis berikutnya tak bacakan aja ini sama juga, ini sebenarnya melanjutkan daripada itu. Wa in kunta ta'lamu wa in kunta lamun ana iku ta'lamu waruh anna hadzal amr syarran li fi dinihi wa ma wa akibati amri fasruhu anni wasrifni anhu waqturli khair haitsu kana summa radini bihi qala yusammi hajatuhu. Nah, ini juga sama, ini juga doa ke Allah lah. Bahwa Allah itu yang mengetahui segalanya, itu tentang agamanya, tentang kehidupan saya dan akhir daripada kehidupan dan seterusnya itu. Maka Kanjeng Nabi ngucap wasami hajatahu, ngarano sapa hajat ingsun. Setelah doa sampean minta hajatnya sampean apa, ya Allah, keraguan apa yang sampean ada di situ sampaikan agar mendapatkan petunjuk dari Allah.
Insyaallah nanti lebih mudah. Jangan kerja bingung, ini sama nih orang juga bisa. Oke, tak tambahi dua hadis, dua tiga ya, dikit-dikit tak bacakan. Ida wudiat arikane den taruh opo al janazah tu jenazah. Wah ta malah mongko nggawa ing jenazah sapa rajulun lanang ala anaki mengatasi berbro apa kok gulu nih kayaknya. Pokoke nggawa diangkat jenazah iku mau oleh rijal wong sing nggawa. Fa ingkana mongko lamun ana apa jenazah kolat mongko ngucap. Nah, ketika ada orang mati, iku lek sing mati api, maka jasad itu apa jenazah itu mengucapkan ini kolat kot dimuni cepet-cepet no siro ngeten lah ingsun artinya ndang kuburno gitu. Jenazah wong api wa ing kana lamun ono iku ghairi solihatin liyane wong sing api kolat mongko ngucap apa jenazah iku mau ya wailaha aduh rusak ingsun aina tathabuna aina ing dalam antarane tathabuna budalan sira biha kelawan jenazah yasma'u dan rungu sotaha ing suarane jenazah kulu syai'in saben-saben apa syai' ilal insani angin manungsa. Dadi lek sampean iso ngrungu kira-kira itu ya jenazah itu ngomong ngono gitu. Walau sami'ahu lan lamuno jenazah lan lamuno insan lamuno jenazah ya betul. Walau sami'ahu lan lamuno insan ya insan iku krungu ing sautaha krungu suarane jenazah laso iko mongko pingsan kira-kira manungsa itu. Nah, ya untungnya dia gak krungu. Lek misalnya krungu jenazah itu ngomong ngono gitu. Lek jenazah api itu kepengin segera dikuburkan. Karena nanti di alam barzah akan mendapatkan apa keindahan kemewahan itu ya. Tapi kalau jenazah yang tidak baik kepinginnya nggak nanti kubur nih itu ya. Maka ini bisa jadi menjadi dasar untuk kalau ada jenazah ya atau orang meninggal segera untuk dikuburkan. Ida musida ada kelihatan pasrahakan apa alamru perkara ila ghairi ahlihi maring liyane ahline amr fangtan diri saah mongko ngentenono sira asaahata ing kehancuran. Jadi ketika perkara itu diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka kita siap-siap menunggu kehancuran. Nah, kita lihat saja, kita akan tidak tahu Indonesia nanti seperti apa ya, kita lihat. Kalau itu bukan ahlinya yang memimpin, ya kita menunggu saja itu. Ida buki ada dan rasa nih firojuli ing dalam wong lanang wa anta utawi wa anta utawi sira fi malain iku fi malain dalam kumpulan fakum mongko ono sira li rajuli marang ulane iku nasiran kang nulungi wal qaumi zajiran wal qaum marang kaum iku zajiran kang nyegah wakum lan ngateko sira anhum ninggalno kaum iku mau. Nah iki bab ngene. Misalnya ono sing satu perkumpulan ngerasani wong lanang, ngerasani orang lain dan sebagainya. Kalau bisa membela, sampean bisa membela. Kalau tidak ya sudah sampean jangan ikut dalam perkumpulan itu. Ini terakhir, hadis terakhir. Ida arada ari kalian ngarepaken sapa Allah Gusti Allah bil amiri kelawan ratu atau pemimpin khairan ing kebako ja'ala mongkon dadakan sapa Allah maring amir wazira sidkin wazira ing patih sidkin kang temen. Kalau Allah itu menginginkan ratu atau pemimpin yang baik, maka akan menjadikan wakil-wakilnya, menteri-menterinya, gitu aja gampangnya ya. Itu adalah menteri yang sidkin, teman. Innasya lamuno lali sapa amir zakarahu mongko ngilingaken sapa zira sidkin apa itu patih mau zira atau patih mau
ketika ini inna siya lamun lali sapa amir zakarahu mongko ngilingaken sapa zira atau patih mau atau menteri ku mau ing amir wa in zakara lamun iling sapa amir anahu mongko nulungi sapa menteri-menteri ku mau ing amir wa ida arada lan ari kali ngarepaken sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan amir ghairu dzalik ing liyane mengkono-mengkono khair ja'ala mongko dadekaken sapa Allah lahu maring amir wazira ing patih su ingkar Allah. Patih sing Allah atau menteri sing Allah seperti apa? Innasiya lan lamun lali sapa amir lam yudakirhu omong ko orang ngilingaken apa menteri ing ya yudakir ya menteri ing amir. Wa in zakarana lamun eling sapa amir lam yu'inhu mongko ora nulungi sapa menteri iku mau ing amir. Nah, jadi kalau kita lihat kalau Allah menghendaki itu kebaikan maka menteri-menteri ini ya apik. Lek pemimpinnya lali dieling nih. Lek pemimpinnya eling dibantu untuk menyelesaikan masalahnya. Jangan menjadi pembantu atau menjadi menteri atau menjadi patih kalau bahasa di sini ya. Justru menambah beban pemimpinnya. Tidak menyelesaikan masalah yang ada di dalam problem yang dipimpinnya itu. Maka saya kira ini penting. Kalau jenengan misalnya jadi apapun, jadi menteri atau jadi wakilnya dan sebagainya, maka jangan sampai jenengan hanya ketika pemimpinnya punya program banyak, terus lupa tidak menjalankan, diingatkan, jangan nyari aman. Wah nanti tak ingat nih malah marah saya nggak dijadikan menteri misalkan itu. Enggak. Justru kalau ada program banyak, misalnya programnya apa misalkan itu, programnya banyak lah itu nih ya. Nah, pemimpinnya lupa ingatkan. Itulah pemimpin yang patih-patih ya, atau menteri-menteri yang baik. Dan itu kalau Allah menghendaki kebaikan. Tapi kalau tidak menghendaki kebaikan maka menterinya ya nggak mengingatkan dan SBN wis programnya nggak jalan SBN. Nah ini menjadi problem. Saya kira ini menjadi satu koreksi untuk kita pikirkan ke depan. Wallahu a'lam bishawab. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.